Jadi kan keluarga yang pertama, lalu teman-teman yang kedua gitu kan. Jadi kasihlah kesempatan yang sama seperti yang kamu kasih kesempatan buat teman kamu, buat kehidupan kamu, kasih juga keluarga kamu kesempatan. Buka pintu itu biar keluarga kamu juga merasakan kehidupan kamu itu seperti apa. Halo sobat pendengar, kembali lagi dengan aku Faza Konita Aulia. Selamat datang di podcast Jangan Cari di Luar, Ceritakanlah di Rumah. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemanin sama bintang tamu kita hari ini yang spesial, yaitu Kak Diva Salsabila. Halo guys, kenalin nama aku Diva Salsabila, aku mahasiswa psikologi semester 3. Nah, gimana Kak kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini gimana dengan cuaca yang cuaca Padang lagi sangat pancaroba ya, jadi ya menyesuaikan aja sih. Cuman tadi kesini lagi nggak hujan sih, jadi ya aman. Hari ini kita akan bahas tentang mengapa komunikasi dengan keluarga itu penting banget dan bagaimana cara untuk berkomunikasi yang lebih bermakna di rumah. Nah, sekarang nih Kak, banyak banget yang aku temuin anak-anak sekarang tuh lebih banyak curhat di luar ya, misalnya kayak ke teman atau bahkan dia punya pacar terus curhat sama pacarnya. Padahal masih ada keluarga yang lebih mengerti lah ya, lebih paham dengan situasi yang ada. Nah, apa sih menurut kakak alasan utama mengapa banyak orang yang merasa lebih nyaman curhat ke temannya atau bahkan ke pacarnya atau ke orang lain di luar dibandingkan dengan keluarganya sendiri? Oke, kalau misalnya kita bilang alasan ya, sebenarnya kan setiap individual tumbuh dengan cara yang berbeda-beda ya. Kita nggak bisa nyamain, oh karena mungkin temen-temennya lebih menerima dia atau gimana. Sebenarnya banyak banget alasannya. Kenapa seseorang itu merasa lebih nyaman bercerita dengan teman-temannya dibanding keluarganya. Bisa jadi karena memang dia dari kecil terbiasa untuk tidak speak up apapun yang dia rasa. Misalnya kalau kita masih kecil tuh apa-apa kadang kita omongin gitu. Cuma ada juga anak-anak yang dia waktu dia masih kecil nih, dia tuh tetap kayak ngerasa kayaknya nggak usah dia ceritain gitu. Iya, nggak boleh ceritain, aku bisa kok mendem sendiri gitu. Jadi sebenarnya kenapa ada orang-orang yang ngerasa nyaman ketika berbicara dengan orang-orang di luar dibanding keluarganya, karena mungkin dari kecilnya dia tuh nggak terbiasa untuk speak up apapun yang dia rasakan gitu. Akhirnya karena pola komunikasi udah terbentuk secara bertahun-tahun itu ngebuat dia jadi nggak ngerasa aman di rumah gitu. Tapi sebenarnya bukan dia ngerasa orang tuanya ini nggak sayang kan, tapi dia ngerasa kayak canggung banget buat ngomongin apa yang dia rasa, atau mungkin dia ngerasa kalau misal cerita ke ibu apa nanti responnya gimana, takut dihakimi, atau bahkan bisa jadi dia takut keluarganya khawatir tentang diri dia gitu. Jadi alasannya tuh sebenarnya beragam sih menurut aku. Nah, menurut kakak nih ya, bagaimana sih pengaruh komunikasi yang baik di dalam keluarga terhadap kedekatan emosional pribadi kita nih antara anggota keluarga? Kalau menurut aku, komunikasi yang baik itu pasti bakal menumbuhkan hubungan emosional yang baik. Kenapa? Karena ketika kita memiliki hubungan emosional, itu nggak mungkin dari cuman interaksi fisik, tapi juga dari komunikasi kita. Nah, kalau misalnya seseorang ngerasa dia udah ngerasa aman, ngerasa dia nyaman buat terbuka sama seseorang, itu sudah pasti dia memulai dari hal kecil dulu. Itu dari komunikasi yang baik tadi. Mungkin dari yang awalnya ngomong-ngomong hal-hal sepele, sampai dia ngerasa oke, aku aman, aku diterima, sampai akhirnya dia bisa memiliki hubungan emosional dengan orang lain. Berarti juga kita harus dari orang tua juga harus banyak-banyak buat ayo nak cerita gitu nggak sih? Iya, bisa juga kayak gitu. Nah, terus juga bisa nggak sih menurut kakak jelasin mungkin yang kakak tahu nih, mengapa rumah dianggap sebagai tempat paling aman untuk menjadikan kita diri sendiri? Kalau menurut aku gini, kita tuh kan dari kecil ya, dari kita bayi kita diurus sama orang tua kita, orang di rumah, keluarga, dan dimana mereka tuh benar-benar tahu kita dari yang kecil yang kita belum jadi apa-apa. Sebenarnya kan kita yang sekarang ini kan terbentuk dari kita yang dulu kan, jadi dia tuh benar-benar tahu kita yang mentahnya gitu. Nah, ini anak benar-benar dari yang bau kencur, bau apa, benar-benar dia tahu gitu asal usul kita. Nah, kalau misalnya nih kita di luar, contohnya kita sendiri aja ini. Kalau misal dalam psikologi aku tuh belajar tentang gimana kita punya self esteem, kita tuh punya harga diri.
dan gimana kita pengen dipandang oleh orang lain, atau bisa dibilang dengan image kan. Kayak aku pengen image aku seperti ini, aku seperti ini. Sebenarnya itu kan cara kita gimana kita pengen diperlakukan oleh orang lain. Tapi ketika kita di rumah, kita tuh bisa jadi diri kita apa adanya. Jadi kita nggak perlu takut salah, kita nggak takut buat di cap jelek, karena memang mereka menerima kita tanpa syarat kayak gitu. Kamu aku gitu sih. Bener-bener. Soalnya aku juga ngerasain sendiri ya, kalau misalnya di rumah kayak orang tua ngomong kita bisa jawab gitu kan, sedangkan sama orangnya tuh kayak kita bingung, ih takut salah nggak ya kalau aku ngomong gitu-gitu. Nah, mulai dari caranya, menurut kakak bagaimana cara mulai obrolan yang lebih bermakna lagi di rumah, terutama bagi anggota keluarga yang selama ini jarang terbuka? Kalau menurut aku ya, semua itu nggak bisa kita paksain gitu aja. Misal kayak ada tiba-tiba masalah berat, aku pengennya cerita aja sama orang luar. Sebenarnya kenapa kita bisa merasa aman itu sebenarnya karena kita mau berusaha buat mendapatkan rasa aman itu. Jadi caranya kita nggak bisa langsung diktat kayak ma aku ada masalah gitu, nggak. Sebenarnya bisa kita pancing dengan obrolan ringan dulu. Kayak contohnya, hari ini aku capek banget tau ma, hari ini aku tau nggak ma, tadi di jalan aku ketemu gini. Sebenarnya hal-hal yang kecil tadi, cerita-cerita yang mungkin receh dan basi itu tuh lama, kalau misalnya kita konsisten terus lakuin, itu bakal menimbulkan rasa aman buat kita. Jadinya kita ketika mau cerita deep talk itu kita udah punya dasar, kita punya fondasi untuk ke arah sana gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, hal yang remeh dulu. Nanti kalau misalnya kita udah ngerasa aman nih, maka ya deep talk itu bakal muncul sendiri. Kalau menurut aku itu sih. Berarti hal-hal kecil tersebut bisa menjadi cara bagaimana kita bisa lebih membuka obrolan lagi ya. Iya benar, karena ya kalau menurut aku kalau misalnya kita langsung di talk gitu ya agak aneh gitu kan, karena masa ya kita ngomong nggak ngerasa aman dulu, ya berarti kita harus ngebangun dulu branding kayak gimana ya caranya, ya kita harus cari dulu responnya gimana ya dari hal-hal yang kecil dulu. Nanti kalau misalnya kita merasa aman, kita ngomong ke deep talk tuh jadi gampang gitu. Begitu sih kalau menurut aku. Dan untuk sekarang kan Kak, teknologi kan makin berkembang ya. Kalau dulu sih aku di zaman dulu kan, waktu pas aku kecil masih belum ada gadget lah ya, masih kayak paling ya nonton TV, kayak nonton kayak gitu, itu pun bisa disuruh berhenti nontonnya segala macam. Nah sekarang nih, adanya perkembangan teknologi yang berdampak, jadi anak-anak tuh punya gadget satu orang tuh satu gitu kan, minimal lah satu orang satu. Nah itu kan juga bisa menjadi penghambat komunikasi ya, karena orang-orang udah sibuk pada gadgetnya masing-masing. Nah dari masalah tersebut, ada nggak Kak tips praktis yang bisa dilakukan agar komunikasi di keluarga itu lebih efektif, nggak terganggu sama perkembangan teknologi seperti HP tersebut? Kalau menurut aku, kalau itu kita harus ada kesadaran ya dari diri kita dan keluarga kita, karena sebenarnya semuanya itu harus direncanakan. Kalau misalnya emang kita punya tujuan buat gimana ya bisa ngobrol tanpa gadget, ya berarti kita harus punya aturan dong di rumah itu. Contohnya mungkin kalau misalnya kita mau makan malam, bisa nggak HP itu jangan kita taruh di dekat kita, atau taruh di tempat yang jangkauannya jauh. Jadi kita mau ngambil tuh harus perlu effort gitu. Jadi itu kan kalau kita harus effort kan jadi kita kayak malas kan, kayak udahlah ngobrol gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Kita harus punya usaha juga, nggak bisa kita kayak udahlah kalau misalnya kayak gini emang berarti orang tua aku emang nggak peduli, nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya step-step gitu. Kita harus punya usaha buat menumbuhkan hal tersebut gitu sih kalau menurut aku. Berarti kita juga nggak 100% nyalahin orang tua buat harus ngajak ngobrol duluan. Kita juga harus mulai gitu, karena kan orang tua juga sibuk ya, masuk punya pekerjaan, punya apa segala macam. Jadi ya kita juga harus punya usaha. Jadi nggak bisa yang kayak kita nyalain 100% orang tua. Orang tua nih nggak sibuk nih, dia nggak ngerti nih sama perasaan kita. Padahal sebenarnya kita juga bisa loh memulai. Sebenarnya gini ya, orang tua tuh pengen loh kita tuh bisa cerita sama dia gitu, bisa sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya kita nggak mencoba terbuka dengan orang tua yang sibuk bekerja pagi pulang malam, kalau misalnya kita nggak menyajikan diri ke mereka, ya gimana mereka tahu kita butuh? Ya kan sesimpel kayak misalnya kita pulang kuliah terus kayak kita orang tua nggak, kita fine aja, mungkin iya emang baik-baik aja, sesimpel itu. Tapi kalau misalnya kita bilang
ih capek tahu kuliah hari ini, pasti ada orang tua tuh pasti kayak simpati, oh iya kayaknya dia capek banget deh hari ini gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih, ketika kita bisa ngucapin satu atau dua kata, kita bakal orang tua tuh lebih bisa memahami kita, itu sih. Baik-baik. Berarti emang kita yang harus effort ya, Bisa nggak harus nyalahin semua pihak. Maksudnya kayak nggak nyari pembelaan, orang tua gini-gini, aku gini, udah gini aja gitu. Iya, bisa. Iya Kak, aku sering sering banget dengerin, kalau misalnya punya masalah, kamu tuh ceritain ke keluarga aja, jangan langsung langsung ke orang lain, padahal masih ada kakak, masih ada adik yang bisa dengerin kita kan. Nah, kenapa sepenting itu sih Kak? Ya sebenarnya cukup menarik ya, dan cukup relate sama kita semua. Kalau menurut aku gini, kenapa sih, pernah nggak lihat orang pacaran, Ya. ketika orang pacaran dia ngerasa pacaran ini benar-benar rumah dia, benar-benar ini dunia aku pokoknya gitu. Sebenarnya itu karena dia itu nggak mendapatkan rasa aman di keluarga dia. Nah jadi ketika dia putus nih sama pacar nih, cuma pacar loh padahal ya, dia tuh bisa sampai stres, sampai depresi, sampai intinya kayak tujuan hidup dia tuh berubah, sampai dia tuh nggak punya semangat untuk menjalani kehidupan. Nah itu kenapa? Karena fondasi emosional dia itu nggak ada. Tau nggak teman-teman semua, kalau misalnya kita lebih percaya sama orang-orang di luar dibanding keluarga, kita tuh lebih gampang tergores. Karena itu sebenarnya keluarga ini adalah fondasi emosional kita. Kalau misalnya nih teman-teman sama hubungan, pernah nggak lihat artis kayak Naura Ayu? Ya. Kalian lihat kan keluarga Ya. dia cemara banget. Ketika dia tuh ngerasa tangki cinta dia tuh udah penuh sama keluarga dia ngerasa, oh keluarga aku nih udah nerima aku banget apa adanya, orang tua aku nih selalu ada buat aku. Dia tuh gak lebih sulit tergores oleh orang-orang luar, dan otomatis harga diri dia tuh lebih tinggi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang di luar sana, atau teman dia di dunia, atau teman dia atau pacar dia sekalipun, dia masih merasa nggak peduli, nggak penting begitu, karena keluarga dia ada. Makanya kenapa keluarga itu adalah hal yang menurut aku ya, mau segimana pun orang, sebaik apapun orang di luar sana, nggak akan bisa sebaik keluarga kita. Itulah fondasi kenapa kita bisa jadi punya emosional yang kuat, karena ya keluarga itu tadi. Kalau menurut aku itu sih. Berarti emang kemanapun lari kita, sejauh apapun kita pergi, pasti bakalan balik ke keluarga Iya, kita. Itu udah banyak banget contoh nyatanya, orang bisa sampai kayak depresi, sampai apa ketika dia putus dari pacarnya, atau mungkin dia nanti sama temannya, itu karena dia nggak punya apa ya, pegangan lain selain Keluarganya. iya, Karena tadi belum membuat komunikasi iya, yang bagus ya. Jadi kalau misalnya kita pengen gak gampang tergores sama orang luar sana, kita harus perbaiki dulu fondasi kita dan keluarga kita. Kasih keluarga kita tuh kesempatan buat merasakan kepercayaan ini yang kita kasih ke teman-teman kita di luar sana. Itu sih. Ya. Berarti emang kayak kalau misalnya kita udah komunikasi yang baik sama keluarga kita, berarti kita nggak khawatir mau itu punya pacar atau punya teman banyak, sedikit atau banyaknya. Berarti kayak nanti aku ada kok tempat curhat, aku nggak mesti harus ke pacar, jadi kayak nggak harus mesti ke teman, langsung aja ke keluarga, jadi kayak lebih ngerti semuanya. Jadi kita nggak takut buat ditinggal, kita nggak takut buat disakiti ataupun dikhianati. Kalaupun memang mereka menyakiti kita, rasanya tuh nggak sedalam ketika kita nggak punya dukungan keluarga. Itu sih. Nah ini Kak, aku banyak banget dengerin dari orang-orang, mungkin sekitaran aku juga pernah ngomong, mereka ngomong gini, kamu kalau misalnya ada masalah atau lagi ada ngerasa diri kamu kayak kehilangan diri gitu kan, kamu ceritalah, lebih utama cerita ke keluarga, jangan langsung cari di luar. Emang sepenting apa sih Kak? Itu sebenarnya cukup menarik ya, dan cukup relate sama kita semua. Kalau menurut aku gini, kenapa sih, pernah nggak lihat orang pacaran, Ya. ketika orang pacaran dia ngerasa pacaran ini benar-benar rumah dia, benar-benar ini dunia aku pokoknya gitu. Sebenarnya itu karena dia itu nggak mendapatkan rasa aman di keluarga dia. Nah jadi ketika dia putus nih sama pacar nih, cuma pacar loh padahal ya, dia tuh bisa sampai stres, sampai depresi, sampai intinya kayak tujuan hidup dia tuh berubah, sampai dia tuh nggak punya semangat untuk menjalani kehidupan. Nah itu kenapa? Karena fondasi emosional dia itu nggak ada. Tau nggak teman-teman semua, kalau misalnya kita lebih percaya sama orang-orang di luar dibanding keluarga, kita tuh lebih gampang tergores. Karena itu sebenarnya keluarga ini adalah fondasi emosional kita.
Kalau misalnya nih teman-teman sama hubungan, pernah nggak lihat artis kayak Naura Ayu? Ya. Kalian lihat kan keluarga dia cemara banget. Ketika dia tuh ngerasa tangki cinta dia tuh udah penuh sama keluarga dia ngerasa, oh keluarga aku nih udah nerima aku banget apa adanya, orang tua aku nih selalu ada buat aku. Dia tuh gak lebih sulit tergores oleh orang-orang luar, dan otomatis harga diri dia tuh lebih tinggi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang di luar sana, atau teman dia atau pacar dia sekalipun, dia masih merasa nggak peduli, nggak penting bagi dia, karena keluarga dia ada. Makanya kenapa keluarga itu adalah hal menurut aku ya, mau gimana pun orang sebaik apapun orang di luar sana, nggak akan bisa sebaik keluarga kita. Itulah fondasi kenapa kita bisa jadi punya emosional yang kuat, karena ya keluarga itu tadi. Kalau menurut aku itu sih. Berarti emang kemanapun lari kita, sejauh apapun kita pergi, pasti bakalan balik ke keluarga kita. Itu udah banyak banget contoh nyatanya, orang bisa sampai kayak depresi, sampai apa ketika dia putus dari pacarnya, atau mungkin dia dihianati sama temannya itu karena dia nggak punya apa ya, pegangan lain selain keluarga. Iya. Karena tadi belum membuat komunikasi yang bagus ya. Jadi kalau misalnya kita pengen gak gampang tergores sama orang luar sana, kita harus perbaiki dulu fondasi kita dan keluarga kita. Kasih keluarga kita tuh kesempatan buat merasakan kepercayaan ini yang kita kasih ke teman-teman kita di luar sana. Itu sih. Iya. Berarti emang kayak kalau misalnya kita udah komunikasi yang baik sama keluarga kita, berarti kita nggak khawatir mau itu punya pacar atau punya teman banyak, sedikit atau banyaknya. Berarti kayak nanti aku ada kok tempat curhat, aku nggak mesti harus ke pacar, jadi kayak nggak harus mesti ke teman, langsung aja ke keluarga, jadi kayak lebih ngerti semuanya. Jadi kita nggak takut buat ditinggal, kita nggak takut buat disakiti ataupun dikhianati. Kalaupun memang mereka menyakiti kita, rasanya itu nggak sedalam ketika kita nggak punya dukungan keluarga. Gitu sih. Nah, kita udah di penghujung nih Kak ya. Untuk harapan kakak dari podcast ini terkait tentang perubahan pola komunikasi di keluarga ini gimana Kak? Harapan aku sebenarnya sederhana aja sih. Aku pengen teman-teman yang dengar mulai sadar bahwa memang keluarga yang tetap stay sama kamu seberantak apapun hidup kamu. Even kayak pasangan, orang yang udah nikah, punya anak 5, 6, 7, 10, itu tetap aja bisa cerai. Tapi keluarga nggak akan bisa putus sampai kapanpun. Dan kita boleh punya teman yang bisa dipercaya di luar sana. Kayak ya segimanapun teman itu bukan nggak bisa dipercaya, tapi maksud aku tuh jadikan keluarga yang pertama, lalu teman-teman yang kedua gitu kan. Jadi kasihlah kesempatan yang sama seperti yang kamu kasih kesempatan buat teman kamu, buat kehidupan kamu, kasih juga keluarga kamu kesempatan. Buka pintu itu biar keluarga kamu juga merasakan kehidupan kamu itu seperti apa. Dan dari sanalah kamu jadi merasa gak gampang tergores oleh hal-hal di luar sana. Mungkin gak harus nggak harus langsung dital, tapi kita mulai dari usaha yang kecil dulu, dari ngomongin hal-hal yang sepele, hal-hal yang nggak penting, tapi akan berakibat di kita itu bakal muncul sendiri kok. Karena hal itu sudah terbangun dari rasa aman tadi. Kalau misalnya kita udah bisa ngerasa aman, nyaman, maka untuk cerita-cerita hal-hal yang sensitif itu jauh lebih gampang. Dan mungkin pesan aku buat teman-teman semua, jangan takut buat mencoba, jangan ngerasa kayak udah terlambat. Gak ada yang terlambat, karena keluarga itu tetap menerima kita tanpa syarat. Jadi kembali lagi di kita pengen atau enggaknya, dan aku harap kalian semua pengen. Jadi sobat pendengar, bahwasanya membangun komunikasi yang baik itu membutuhkan usaha dari semua pihak. Tapi percayalah, semua usaha yang kita usahakan itu tidak akan sia-sia. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti mungkin menelpon orang tua, menanyakan kabar, menceritakan keseharian kita. Apalagi anak-anak rantau nih, mahasiswa-mahasiswa rantau yang nelponnya cuma nanyain, Bu, aku kangen rumah, aku kangen kasur aku di rumah gitu kan. Nah itu juga udah bisa membuka bagaimana komunikasi yang baik dengan keluarga kita semua. Terima kasih ya Kak udah mau memberikan sedikit tips dan bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Dan terima kasih juga udah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol, apalagi lagi dingin banget nih cuaca pada hari ini guys. Terima kasih kembali sudah mempercayai saya dan memberi kesempatan saya untuk datang ke sini hari ini teman-teman. Terima kasih kepada sobat pendengar yang telah mendengarkan podcast kita yang berjudul
Jangan cari di luar, ceritakanlah di rumah. Semoga dari podcast hari ini kita semua bisa lebih terbuka lagi dengan keluarga kita dan bisa merasakan kehangatan yang mungkin terlewatkan. Ingat, rumah bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga tempat hati kembali pulang. Iya, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number